Pemirsa, pelaku penendang sajen di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi di Yogyakarta, tepatnya di wilayah Bantul. Pelaku bernama Hatfana Firdaus ditangkap Jumat dini hari, kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Timur. Hatfana ditangkap tidak jauh dari rumahnya di wilayah Bantul. Menurut polisi, setelah video penendangan sajen viral, pelaku tidak pernah berpindah tempat, hanya berada di dalam rumahnya saja. Hatfana Firdaus sudah menjadi tersangka dan dikenakan pasal tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, mengenai ditangkapnya seorang pria yang memvideokan ketika ia menendang sajen yang ada di lokasi Gunung Semeru, pemirsa, tentunya menuai pro dan kontra. Sekarang saya akan bahas, pemirsa, dengan sejumlah narasumber saya, mulai dari Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq, bahkan juga Kombes Pol Gatot Reply Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Pak Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Gatot, sebenarnya apa alasan dari aparat kepolisian memberikan pasal tentang hal yang dianggap mencederai karena dia memvideokan ketika ia menendang sajen, bahkan juga ancaman hukuman 4 tahun, Pak, karena apakah mungkin ada alasan tertentu ia menendang sajen itu bahkan juga memvideokan, seperti apa? Baik, Mbak Caca, jadi alasan pertama, motif yang bersangkutan untuk melakukan tindakan tersebut dengan membuat konten yang dapat mencederai kerukunan beragama itu alasannya spontan. Namun kami tidak hanya mempercayai hal tersebut, ini kami masih lakukan pendalaman terus terhadap apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, Mbak. Baik, Pak, sebenarnya berdasarkan pengakuan dari pelaku, apakah memang sudah pernah melakukan hal yang sama, menemukan sesuatu yang dianggap menurut ajarannya adalah tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan oleh agama, ia selalu melakukan hal yang itu, atau ini baru pertama kali? Ya, dia pertama kali melakukan tindakan itu karena faktor keyakinan agama yang dia anut, bahwa itu hal-hal yang dia temukan pada saat yang bersangkutan ada di lokasi Gunung Semeru tersebut adalah hal yang memang menurut dia itu tidak dibenarkan oleh keyakinannya, Mbak. Pelaku ini atau Hatfana ini sebenarnya ke lokasi Gunung Semeru itu tujuannya apa, Pak? Mencari sajen-sajen, ingin memvideokan, atau apa alasannya? Jadi yang bersangkutan sebenarnya sudah 2 hari sebelum kejadian tersebut viral, yang bersangkutan ada di Lumajang sebagai relawan. Kemudian pada saat yang bersangkutan hari keduanya itu jalan ke atas ke lokasi lahar ya yang terdampak di daerah Pronojiwo tersebut, yang bersangkutan menemukan bentuk sesajen yang dari situ kemudian dia memanggil temannya juga relawan untuk memvideokan konten tersebut, gitu, Mbak. Baik, berarti yang memvideokan ini adalah rekan dari Hatfana ya, Pak, ya? Ya, ini juga kami masih dalami, Mbak. Baik, sekarang saya ke Pak Thoriqul Haq terlebih dahulu. Pak, karena pelaku sudah ditangkap, sebenarnya dengan adanya video yang sempat juga diupload oleh pelaku, divideokan oleh rekan pelaku, memangkah ada kemarahan yang kemudian muncul dari warga di sekitar Gunung Semeru, Pak? Ya, kami semua marah. Saya marah dan masyarakat Lumajang yang hari ini kita jaga betul hidup kedamaian ini juga marah. Saya ini tidak sekedar marah, Mbak Caca. Jengkel. Kabupaten Lumajang saat ini sedang menguatkan untuk program moderasi beragama bersama teman-teman di kantor Kementerian Agama. Karena memang kita ini ada beberapa identitas agama yang kita saling menghormati. Misalnya, sering saya ceritakan, Lumajang ini ada Pura Semeru Agung. Pura yang dituakan oleh umat Hindu, saudara-saudara kita yang dari Bali terutama, yang mereka secara rutin beribadah di Kabupaten Lumajang. Nah, ini ada gangguan-gangguan yang demikian, tentu kami ini ya
jengkel. Kita saat ini hidup berdamai, kita saat ini sedang menguatkan moderasi beragama. Saya katakan berulang-ulang. Tapi ada orang-orang yang mencoba mengganggu kami, kedamaian kami, yang hari ini kita kuatkan. Kabupaten Lumajang juga ada masyarakat suku Tengger yang punya kebudayaan, punya tata aturan nilai hidup yang juga kita junjung tinggi, termasuk salah satunya bagian dari kehidupan umat Hindu. Nah, ini yang sekali lagi bahwa tindakan-tindakan yang demikian ini tentu kami ya tidak terima. Misalnya kami Kabupaten Lumajang ini juga ada air Watu Krosot, air yang disucikan oleh umat Hindu yang itu juga menjadi salah satu identitas keagamaan bagi saudara-saudara kita yang dari Bali bila mereka semua datang beribadah di Kabupaten Lumajang. Baik. Yang demikian ini sekali lagi betul-betul mengganggu bagi kami di Kabupaten Lumajang. Pak Bupati, ini memang menjadi hal yang sensitif. Saya ingin Pak Bupati menjelaskan lagi secara detail bahwa sudah menjadi hal yang biasa bahwa sajen memang ditaruh, diletakkan, ditempatkan mungkin di sekitar Gunung Semeru atau wilayah lainnya. Dan ini bisa dilakukan untuk umat Hindu. Benarkah seperti itu? Ya, di lereng Semeru itu ada sebahagian masyarakat umat Hindu yang hidup bersama-sama dengan umat yang lain. Misalnya di Kecamatan Pronojiwo yang terjadi ada tendangan sesaji itu adalah masyarakat yang plural yang salah satu umatnya adalah umat Hindu. Di Kecamatan Pronojiwo ini betul dominan adalah Muslim. Kemudian ada saudara-saudara kita dari Nasrani, ada juga yang dari umat Hindu. Sama juga di beberapa kecamatan di lereng Semeru yang lain. Misalnya di Kecamatan Senduro, di Kecamatan Candipuro. Nah, ini yang secara kebersamaan hidup antara mereka semuanya dengan kami-kami yang hari ini pada posisi saling menghormati antara satu dengan yang lain dengan cara ibadah masing-masing, dengan cara ritualitas keagamaan masing-masing. Begitu ini ada orang yang tidak paham dengan seluruh dinamika kesepahaman yang kami terus kuatkan ini, nah ini yang betul-betul bagi kami saya tidak mengerti. Kenapa melakukan begitu? Kenapa mengganggu kami sedemikian rupa? Kenapa mengganggu dan mengusik kedamaian kami di Kabupaten Lumajang? Baik, mungkin terakhir saya ke Pak Kabid Humas. Pak, dari pengakuan pelaku ini sebenarnya pelaku tahu tidak sih Pak bahwa sajen ini memang ditaruh dengan tujuan tertentu bahwa ya tidak semua masyarakat di Semeru sama agamanya dengan pelaku ini Pak. Umat Hindu memang sering meletakkan sajen. Bagaimana Pak Kabid? Ya, menurut informasi yang kita ambil dari keterangan yang bersangkutan, memang dia sebenarnya mengetahui kalau itu sebetulnya sudah merupakan kearifan lokal yang ada di Lumajang, khususnya yang di Pronojiwo tersebut. Cuma karena hal-hal yang terkait dengan keyakinannya dia spontan langsung melakukan viralisasi pembuatan video dengan cara yaitu menendang sajen itu. Sehingga yang bersangkutan, kalau menurut kami secara sadar dia melakukan pembuatan video itu. Ya baik, terakhir mungkin saya ke Pak Bupati. Pak Bupati berikanlah mungkin statement terakhir ini untuk meredam segala macam hal yang mungkin bisa terjadi kita tidak diinginkan, kemarahan-kemarahan kemudian sudah selesai karena pelaku sudah diproses hukum. Bagaimana Pak Bupati? Kami yakin masyarakat Lumajang tidak akan terprovokasi karena kami telah kuat menjalani kehidupan damai beserta seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Kami yakin masyarakat Lumajang akan tetap hidup berdampingan dengan seluruh umat beragama. Kami yakin semuanya bahwa masyarakat Lumajang akan tetap kondusif dengan kejadian-kejadian ini. Tapi sekali lagi kami mohon dengan segala hormat, orang-orang yang demikian yang mengganggu kami, yang melakukan perbuatan untuk menciderai keberagaman kami, pluralisme kami, kedamaian kami, harus diusut sampai tuntas. Baik, terima kasih Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq, bahkan juga Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jatim atas waktunya.